Upaya permasalahan kemacetan di DKI Jakarta hingga saat ini belum mampu terselesaikan. Beragam upaya pemerintah sudah dilakukan, mulai dari menerapkan sistem 3-in-1 yang kini sudah dihapus karena dinilai justru memicu masalah lain seperti eksploitasi anak. Dan digantikan oleh sistem genap ganjil yang diberlakukan di sepanjang jalan protokol. Namun seberapa besar pengaruh sistem ini mampu mengurai kemacetan di Jakarta? Kalau kita melihat ganjil genap, ini seakan-akan memang kita belum punya pilihan. Puncaknya itu di mana? Puncaknya di ERP. Karena ERP itu secara struktur jaringannya ada, sistemnya ada, insentif dan disinsentifnya ada. Jadi ketika infrastrukturnya belum selesai, kita hanya bisa membuat aturan-aturan. Jadi aturan seperti 3-in-1 itu hanya bentuk aturan. Bagaimana aturan itu bisa mempengaruhi perilaku. Kemudian ketika dievaluasi tidak efektif karena ada dampak sosialnya, kita belum tahu lagi caranya. Muncullah genap ganjil. Tak hanya itu, pengembangan infrastruktur di sektor transportasi pun mulai diperhatikan. Pemerintah mengembangkan transportasi massal, salah satunya Transjakarta. Angkutan ini memiliki sejumlah koridor, namun penumpang hingga saat ini masih sulit mengaksesnya. Mengapa bus Transjakarta tidak mampu menarik minat banyak penumpang? Alasan pokoknya adalah karena standar minimum pelayanannya atau SPM-nya tidak terpenuhi. Bus Transjakarta tidak mampu mengantarkan penumpang ke tujuan akhir hingga tepat waktu. Selain itu, para calon penumpang kesulitan untuk mengakses setiap jalur koridor Transjakarta. Selain itu, angkutan bus kota, kereta, dan angkutan umum lainnya, apakah sudah menjawab keinginan masyarakat untuk menggunakan angkutan massal? Karena memang sekarang masyarakat kita itu kan dari mana-mana di Jabodetabek ini setiap hari bergerak. Ya, ada 47,5 juta perjalanan loh setiap harinya di Jabodetabek. Ya, yang datang dari Bekasi, Tangerang, dan sebagainya itu kurang lebih ada 2 jutaan orang itu yang bergerak. Itu ya, jadi banyak sekali yang bergerak ini. Nah, memang kalau di BPTJ sekarang kita sedang menyusun yang namanya Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Artinya semua se-Jabodetabek ini nggak boleh lagi ada perencanaan transportasinya sendiri-sendiri. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ saat ini mengupayakan revitalisasi angkutan massal dengan membuka jalur angkutan umum hingga ke permukiman warga. Pembangunan monorail, LRT, dan MRT pun terus berjalan. Sejumlah pengamat menilai upaya ini akan mampu mengubah budaya penduduk DKI Jakarta dan mampu mengurai kemacetan. Angkutan massalnya sudah terintegrasi belum? Nah, ketika angkutan massalnya sudah terintegrasi antar moda, dipertanyakan lagi, harus diintegrasi nggak dengan apa? Dengan tata ruang. Kalau tata ruangnya bisa disinergikan, menjadi satu kesatuan, orang akan meninggalkan kendaraan. Makanya sekarang di DKI dilakukan upaya-upaya perubahan rencana detail tata ruang untuk apa? Mengakomodir munculnya TOD-TOD baru, Transit Oriented Development, di mana di situ ada simpul ekonomi, simpul tempat tinggal, dan simpul transportasi. Dari berbagai sistem yang diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memerangi kemacetan di Jakarta, upaya pembangunan dan revitalisasi di sektor transportasi umum di tahun mendatang, khususnya pembangunan monorail, LRT, bahkan MRT. Apakah angkutan massal ini mampu mengubah struktur dan budaya baru di DKI Jakarta, khususnya di sektor transportasi? Tim Liputan Kompas TV.